Waspada badai dismonet di channel YouTube teman-teman sekalian di tahun ini. Kenapa saya pengen cerita teman-teman? Ada beberapa channel saya, mungkin ada 5 atau 6 yang kena dismonet oleh YouTube. Seperti apa videonya? Teman-teman sekalian tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian ya, kenapa ini penting sekali? Kenapa Mas Didik ya menaikkan tema ini tentang badai dismonet? Karena saya melakukan ini teman-teman, dan saya kena gitu kan. Beberapa channel saya, murid-murid saya, teman-teman saya, dan teman-teman dari komunitas YouTuber juga banyak yang kena ya. Nah, badai dismonet ini seperti apa? Kita akan bahas teman-teman sekalian. Pertama adalah ya channel yang berhubungan tentang publik ya, channel publik ya, ini rawan sekali teman-teman sekalian. Channel publik ini rawannya apa? Pertama ya, namanya adalah bukan nama sesuai dengan KTP ya, namanya nama publik ya. Contoh misalnya Kaya dari YouTube, nah itu kan nama publik. Beda dengan saya, Didik Arwinsa, KTP-nya KTP saya. Kalaupun nanti ada orang yang lapor, saya gampang. Saya bisa ngajukan banding dengan KTP saya dan ini benar channel saya. Tapi kalau akun publik, nah ini rawan teman-teman sekalian. Makanya kenapa akun publik itu banyak orang yang tidak mau nge-share channel YouTube-nya. Makanya kan banyak tuh di Facebook misalnya. Ya dapat penghasilan ratusan juta ketika ditanya, "Bang, channelnya apa?" Nggak ada yang berani jawab. Kenapa nggak ada yang berani jawab? Karena channel publik. Kenapa channel publik nggak berani di-share ya? Karena gampang, rawan kalau dilaporkan, gampang, rawan ditiru dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor ya teman-teman sekalian ya. Jadi pertama, channel publik ini lumayan cukup rawan dibandingkan kalau channel personal teman-teman. Oke, kita bahas dulu channel publik ya. Yang kedua, misalnya kita menggunakan musik ya teman-teman sekalian di dalam channel publik kita. Musik tersebut, maka teman-teman harus cek kembali apakah musik ini benar-benar no copyright atau tidak. Nah, lihatnya gimana Mas Didik? Saran saya teman-teman jangan ambil dari YouTube itu sendiri, jangan ambil dari pencarian YouTube ya. Musik no copyright jangan. Tapi teman-teman silakan nanti buka aja di YouTube, kemudian teman-teman nanti masuk di YouTube Studio, masuk dia di YouTube, kemudian teman-teman buka di YouTube Studio nih ya, saya bukakan ya. Teman-teman buka di YouTube Studio, nanti teman-teman lihat di situ ada namanya yaitu koleksi audio. Nah, teman-teman silakan ambil situ, itu paling aman dari situ. Sering juga mengambil dari no copyright yang saya dulu merasa itu no copyright tapi tiba-tiba jadi copyright, itu juga banyak teman-teman. Bahaya juga ya. Jadi banyak orang kena badai dismonet itu gara-gara itu. Dia mengambil musik-musik copyright yang dulunya no copyright tapi sekarang tiba-tiba menjadi copyright. Banyak terjadi, banyak teman-teman. Jadi hati-hati. Makanya ambil dari YouTube aja yang benar. Caranya masuk ke YouTube Studio, koleksi audio. Ambil tuh, ada puluhan juta YouTube ngasih gratis dan itu aman. Yang ketiga, badai dismonet itu adalah konten berulang. Ini tetap hati-hati banget teman-teman sekalian tentang konten berulang ini. Ya lagi-lagi kalau kontennya konten publik, konten berulang itu terjadi karena emang kontennya pernah diupload kembali, atau kontennya melakukan konten yang memang kemiripan, depannya saja diganti belakangnya sama, atau depannya sama belakangnya diganti, itu juga kena namanya konten berulang. Terutama konten animasi, animator itu rawan konten berulang teman-teman. Saya kena, Mas Didi, saya juga kena teman-teman ya, saya kena konten berulang dan beberapa channel saya banyak kena konten berulang. Oke. Yang keempat adalah jangan pernah comot video-video orang lain ya, jangan pernah comot video orang lain. Contohnya gimana Mas Didik? Teman-teman banyak tuh ya pelatihan-pelatihan di luar sana yang ngajarin kita untuk comot video orang ya, comot video ini kemudian kita edit ya sampai betul-betul kita upload, kita tunggu sampai YouTube mengatakan tidak ada masalah, akhirnya kita upload, akhirnya kita teruskan video tersebut. Teman-teman, main-main seperti ini tuh rawan sekali. Lalu kok tahu Mas Didik? Ya ini mainan saya dulu ya, konten video bola kita ambil, wow itu gampang sekali, dapat view-nya meledak ya, dapat uangnya juga banyak dan lain sebagainya. Tapi paling 2 bulan 3 bulan aja, bulan keempat biasanya dismonet. Pasti itu teman-teman. Paling aman tuh gimana sih Mas Didik? Paling aman itu ya, ini ya contoh kalau saya. Paling aman teman-teman datang ke stadion, video sendiri pakai HP, itu paling aman. Itu paling aman. Tapi kalau video dari televisi kita videokan, itu juga nggak bisa. Kena itu. Atau teman-teman misalnya ada video orang lain, teman-teman edit-edit sampai betul-betul berbeda, tetap aja kena itu. Kecuali emang ada penjelasan khusus ya, teman-teman masuk di dalam video tersebut, ngomong dalam bentuk kayak video berita seperti itu. Paling bukan video tapi foto-foto yang bergerak, ya mungkin aman, bisa lakukan seperti itu teman-teman. Nah itu yang keempat ya, jangan pernah comot ngambil video orang lain di channel YouTube kita, walaupun 1 detik atau 2 detik 3 detik dan sebagainya, tetap ya pastikan itu originalitas ya, pastikan itu
Originalitas. Itu yang keempat teman-teman sekalian. Yang kelima adalah, ini sering terjadi, yaitu spam kata kunci. Di mana? Di deskripsi. Kenapa? Karena ini sering terjadi seperti ini teman-teman. Jadi dia entah belajar SEO dari mana, tapi kata kunci tadi ketemu 20 kata kunci, semuanya dibentukkan koma spasi, diletakkan semua di dalam deskripsi. Saya tanya kenapa? Biar muncul di pencarian YouTube, Mas. Nggak begitu polanya teman-teman. Dan ini terjadi akhirnya kalau dia pengen ngajukan monet, biasa diperiksa oleh YouTube, itu diperiksa. Dan seringnya nggak bisa tuh. Seringnya tidak disetujui untuk monetisasi oleh YouTube. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang mau berjuang, dulu belum monet, sekarang mau monet, atau yang sudah berjalan monetnya 2 bulan, 3 bulan, pertahankan teman-teman. Kadang tuh begini ya, nih contoh ya, real ya teman-teman ya. Ada orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang bagus di YouTube, ya puluhan juta, belasan juta dan lain sebagainya, dia main-main, berani mengambil keputusan yang menurut saya itu langkahnya itu sangat beresiko. Kenapa? Ya udah, kalau sudah dapat 18 juta, 20 juta, 19 juta, pertahankan aja, main yang santai, pertahankan, main yang original, udah jangan atur-atur tuh. Jangan dimain-mainin YouTube menurut saya. Akhirnya apa? Akhirnya kejadian kan. Itu udah penghasilan dia, ya udah dianggap itu sebagai penghasilan utama dia. Kemudian cicilan dia juga banyak. Anaknya juga banyak mau masuk sekolah, ada 5 anak dan lain sebagainya. Ketika penghasilan YouTube berhenti, dia bingung. Aduh, saya bingung Mas, dapat penghasilan dari mana? Sering kejadian, sering teman-teman. Banyak yang datang ke sini tuh begitu. Channel YouTube-nya Dismonet Badai. Makanya kalau nanti teman-teman sudah monet, sudah menghasilkan uang, tiap bulan gajian, atur itu agar pegang itu teman-teman sekalian, agar tidak kena Dismonet. Nah, oke ya. Sekarang agar tidak kena Dismonet gimana? 3 nih. Apa itu? Pertama, teman-teman harus mengikuti peraturan yang ada di YouTube. YouTube itu senang kalau teman-teman tuh original, videonya original. Rumusnya kan sebenarnya video yang original. Kalau bisa ada musik, no copyright. Yang ketiga adalah suara kita. Kalau bisa suara kita nih emang suara kita aja, jangan suara orang lain gitu. Karena suara orang lain juga bisa kena Dismonet juga. Saya beberapa kali bikin konten video-video Ustadz Abdul Somad, banyak kena Dismonet. Saya bikin konten Syekh ya Imam Masjidil Haram, juga kena Dismonet dan lain sebagainya. Ternyata suara-suara seperti Imam Masjidil Haram dan lain sebagainya itu ada copyrightnya teman-teman, hati-hati. Ya, yang pertama, pastikan sesuai dengan kaidah tidak melanggar ketentuan kebijakan YouTube. Ya, apa itu? Ya, mungkin tidak melakukan namanya saling subscribe, itu tidak boleh. Copyright, tidak boleh. Ngambil karya orang lain itu tuh sebenarnya tidak diperbolehkan oleh YouTube. Ini nomor 1. Jangan pernah melakukan ya apa yang dilarang oleh YouTube. Yang kedua, teman-teman, mindsetnya tuh udahlah original aja. Upload yang original, ada dari HP. Kita bikin video dari HP. Upload, hapus video dari HP. Cari lagi video yang lain. Upload, hapus. Begitu aja. Jangan video yang sudah pernah diupload disimpan, kemudian takutnya nanti terupload lagi. Maka fokus di original ini teman-teman. Fokus di original. Yang ketiga adalah berkualitas. Ya, berkualitas itu ada value yang teman-teman sampaikan di dalam video tersebut. Berkualitas itu 3M saya bilangnya. Apa itu? M yang pertama menghibur. Ya, kita bikin konten menghibur, ada value-nya. Menghibur orang lain. M yang kedua mengedukasi. Ada ilmu yang kita sampaikan. Ada value-nya. Edukasi. Yang ketiga menginspirasi. Ada inspirasi yang kita sampaikan. Begitu teman-teman sekalian. Yang ketiga tadi, tidak melakukan pelanggaran apa yang ada di komunitas YouTube. Originalitas teman-teman tekankan. Kemudian kualitas konten yang teman-teman harus tekankan. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.